kembali lagi sama aku Theo. Sekarang aku lagi jalan-jalan lagi. Jadi aku sekarang pertama kali keluar negeri setelah 1,5 tahun gitu ya kan. Aku sekarang lagi ada di sini di Portugal. Itu ada benderanya. Portugal, bukan di kota Lisboanya tapi di Porto. Jadi itu sekitar 3 jam dari kota Lisboa, dari ibu kotanya. Ya, aku akan tunjukin kalian gimana apa aja yang ada di Porto ya kan. Terus aku bakal ini namanya jadi lupa. Aku bakalan tunjukin kalian kuliner-kuliner apa aja yang aku makan selama di Porto. Oke, semoga menjadi rekomendasi buat kalian. See you. Nah, di sebelah sana itu gereja. Lucu ya gerejanya. Jadi kayak kelihatan nggak ya? Jadi dia kayak mozaik-mozaik gitu. Ntar kita kesana. Nah, ini sungainya yang membelah kota Porto. Nah, jadi ini adalah gereja katedral San Francisco. Saint Franciscus. Nah, ini jadi gerejanya langsung berhadapan ke tong sampah bukan. Itu ke sungai yang di depan. Jadi di sini juga kita bisa buat beli tiket untuk cruise, untuk naik kapal gitu keliling sungainya. Sebelah sana. Cantik kan ya? Nah, jadi Porto ini terkenal dengan gang-gang kecilnya. Jadi ramah pejalan kaki gitu. Ini salah satunya, kita mau jalan ke arah Riviera. Nah, sekarang kita ada di Plaza de Riviera atau tempat Riviera lah namanya. Jadi ini ada pusat tempat kumpul-kumpul kongko-kongko gitu di depan sungai. Terus banyak food truck gitu. Gitu. Jadi dari sini kita bisa yang naik si kapal tadi. Itu pelabuhannya. Nah, dari sini kita bisa lihat si jembatan itu. Di situ juga pelabuhan tempat kapal-kapal untuk keliling sungai ini. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat rumah warna-warni ini. Di depannya itu ada kayak lapangan terbuka gitu. Tempat minum-minum, sarapan. Bagus ya. Nah, ini dia jembatannya gede. Oh, di atas itu jalannya tren, tapi ada juga untuk pejalan kaki. Terus yang di bawah sini tuh untuk mobil. Keren. Sekarang kita udah berada di atas jembatannya. Jadi dia jembatan ini terbuat dari besi gitu. Terus kita bisa lihat pemandangannya dari atas. Nah, jadi di jembatan ini juga jalannya metro atau subway. Nah, dari sini kita bisa lihat juga tuh jembatannya. Terus bunyi lonceng gereja. Udah jam 10 kayaknya sih. Nah, ini adalah park Iyalah, taman kota. Namanya Jardim do Moro. Jadi ini setelah kita keluar dari jembatan itu, kita langsung diarahkan ke taman kota ini. Nah, di taman kota ini setelah sungai yang di depan itu, kan ini taman kota nih. Ini nama daerahnya ini udah Gaia. Jadi Porto itu di seberang, terus di sini itu namanya Gaia. Ini ada namanya. Ini udah di seberang sungai, nama daerahnya Gaia. Jadi dari sini tuh kita bisa lihat kota Portonya. Tuh contohnya.
Terus di sini juga rame lah. Terus di situ ada kereta gantung juga kalau mau lihat kota dari atas. Nah, di depan itu adalah ikonnya dari daerah Gaya ini. Ada kelinci yang di dinding dari bahan-bahan rongsokan. Ini adalah salah satu tempat penjual kue pastel yang ada di Porto di Gaya. Itu bangunan itu desainnya kayak di Lelo di bookstore yang terkenal itu. Tapi di dalamnya itu dia jual pastel. Cantik banget. Wajib kesini, dia gratis sih masuk ke sini. Cuman ya kalau kita mau beli ya beli pastel ya boleh. Gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus tuh kita bisa lihat. Ini adalah market, tradisional market. Jadi di dalamnya itu kayak ada jual buah-buah, makanan sih paling banyak. Jadi kayak food court gitu di Gaya. Nah, jadi kita sekarang ada di Wow. Jadi itu adalah World of Wine. Nah, ini pintu masuknya ke World of Wine. Bagus ya dalamnya. That's me. Terus ini ada The Wine School, jadi sekolah untuk wine permainan. Wah. Nih. Nah, ini adalah City Hall-nya dari pusat semuanya. Pusat kota ini. Terus dia mengarah ke si abang ganteng di sana. Ini adalah salah satu World Heritage. Jadi tinggi banget. Jadi kita bisa naik ke atas. Jadi dia ada towernya gitu. Harganya 6 euro kalau mau lihat kota Porto dari atas. Bagus ya gerejanya tuh. Nah, ini adalah di dalam gereja. Kita mau lihat di gerejanya apa. Jadi gereja ini salah satu World Heritage. Dia kayak masuk terowongan gitu. Let's see. Bagus ya gerejanya. Nah, jadi ini adalah salah satu taman yang ada di kota Porto ini. Jadi dia banyak frame kayak gini, lucu ya. Jadi kayak orang ketawa gitu. Ya nggak kelihatan di sini. Tapi bagus sih. Pohon-pohonnya juga lucu gitu. Kayaknya dipotong terus. Apa ya namanya? Ditumbuhin lagi lah ke atas tuh. Jual-jual kerajinan tangan. Pengen Nah, di depan itu adalah gereja The Carmo namanya. Terus dia langsung berhadapan dengan ini adalah gedung Universitas Porto. Jadi kita akan ke arah sana. Porto itu kan terkenal dengan kota tuanya ya. Jadi di sini ada satu area. Jadi dia modern gitu sendiri. Terus di depan itu si
Lilo Bookstore yang terkenal itu. Si bookstore ini adalah yang tercantik di dunia katanya. Jadi si penulis Harry Potter, si J.K. Rowling itu terinspirasi dari bookstore ini. Tapi kalau mau masuk tuh rame banget tuh orang. Antriannya panjang. Nah, di Porto ini juga terkenal dengan tuk-tuknya kayak di Thailand tuh. Nah, jadi abang-abang itu dia menarik sendiri. Terus itu boneka tuh si perempuannya itu. Lucu ya. Nah, ini jadi tram yang terkenal di kota Porto. Sama kayak di Lisabon gitu kan. Di Lisabon dia warna kuning, kalau di sini dia coklat. Nah, jadi tipikal gedung-gedung di sini tuh kayak gini nih. Ini salah satu gereja juga. Jadi dia dari keramik warna biru, terus ada motif-motifnya gitu. Nah, ini adalah gereja Sang Nikolau. Jadi sama seperti gereja-gereja yang lainnya, dia tuh terbentuk dari keramik yang warna biru-biru ini. Nah, sekarang kita ada di Palacio de Bolsa. Jadi ini adalah salah satu gedung yang juga merupakan ikon kota Porto. Jadi Palacio de Bolsa ini adalah kayak kantor bursa gitu, ekonomi. Nah, di sampingnya, bukan di sampingnya sih, di depannya si Palacio de Bolsa ini ada market namanya Mercado apa gitu, tapi isinya bukan market sih, bukan tempat jualan macam-macam, dia kayak restoran-restoran gitu dalamnya. Jadi dia merah meriah. Jadi ini adalah tipikal gang yang ada di kota Porto ini. Jadi bangunan ini bangunan tua semua. Jadi di sini katanya aturannya bangunan tua itu nggak bisa direnovasi. Soalnya itu situs budaya. Makanya ya beginilah kelihatannya tua bingit. Nah, di sini ada perayaan namanya Sao Yao. Jadi itu tanggal 24 Juni sampai 25. Tapi persiapan itu kayak 1 bulan sebelumnya. Jadi kayak kotanya itu dihias kayak gini. Terus kalau kita mau ngasih orang kado tuh dikasih tuh tanaman basilikum gitu. Lucu deh. Tapi karena berhubung aku di sini awal Juni, jadi perayaannya belum. Tapi pernak-perniknya udah disangkutin kayak gini. Nah, di depan itu juga gereja Liponso. Nah, ini adalah Majestic Cafe yang terkenal itu. Di dalamnya tuh dijual original pasta dan ice. Tapi gara-gara corona tuh dia tutup. Biasanya ini kayak ramai gitulah antrian. Nah, ini aku lagi ada di salah satu pantai namanya Matosinhos. Jadi ini pantainya nggak terlalu banyak batu kayak pantai-pantai yang lain yang di kota Porto, jadi lebih ramah gitu, jadi lebih banyak orang di sini. Nah, di depan itu adalah Tour, apa ya namanya bahasa Inggrisnya. Jadi itu tempat memantau laut. Jadi ini kebetulan juga mau sunset. Terus ini adalah salah satu tempat yang harus dikunjungi kalau kita ke foto. Dan aku akan tunjukin kalian. Nah, sebelah sana tuh, sini biasanya pantai tempat orang berenang. Tapi tuh di Porto ini ya nggak
Aku nggak terlalu nyarankan berenang sih, soalnya ombaknya gede banget. Cocoknya untuk surfing, jadi banyak orang di sini belajar surfing. Nah kawan-kawan, ini hari terakhir aku di Portugal ini. Jadi ya so far bagus sih kotanya, layak dikunjungin dan juga cantik gitu kalau dia malam atau siang, soalnya warna-warni gitu kan gedung-gedungnya. Terus ya udahlah segitu dulu lah ya. Thank you udah ngikutin aku jalan-jalan, and see you in my next video. Dadah. Makanan.